Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra Prayoga dengan nomor NIM 2401030082. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang yaitu membangun budaya bukan tembok, peran budaya dalam komunikasi antar budaya. Pertama-tama ada pendahuluan. Di era globalisasi dengan arus informasi dengan cepat dan teknologi, komunikasi tanpa batas interaksi berlintas budaya menjadi fenomena sehari-hari tanpa batas geografis, tidak lagi menjadi penghalang bagi manusia untuk berinteraksi, bekerja sama, dan bertukar gagasan. Dunia kini semakin terhubung, namun globalisasi juga menghadirkan tantangan baru, perbedaan nilai, keyakinan, dan gaya. Komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik apabila tidak disertai kesadaran dan sensitivitas budaya. Komunikasi efektif di satu budaya belum tentu juga diterima budaya lainnya. Budaya bukan lagi sekedar atribut identitas, melainkan sistem makna yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Melalui budaya, manusia belajar tentang norma, etika, serta cara menyampaikan pesan pendapat. Dengan demikian, komunikasi antar budaya adalah negosiasi makna antar budaya. Sistem pemahaman komunikasi antar budaya menuntut kesadaran lintas budaya, empati, dan kemampuan adaptasi tinggi. Agar komunikasi berjalan efektif dan harmonis, keberhasilan komunikasi bergantung pada kemampuan mengelola perbedaan budaya secara positif. Di selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, permasalahan utama dalam interaksi lintas budaya terletak pada perbedaan nilai dan norma, mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi. Perbedaan gaya komunikasi antar budaya, kolektif, dan individualis sering menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, selain itu, rendahnya kesadaran lintas budaya menyebabkan prasangka stereotip, kurangnya empati, serta adaptasi juga memperburuk komunikasi, disertai kecemasan dan ketidakpastian interaksi lintas budaya. Selanjutnya ada kerangka teoritis Selanjutnya ada kerangka teori dan analisis. Menurut Samover, Porter, dan McDaniel 2017, komunikasi antar budaya melibatkan penyampaian pesan yang dipengaruhi oleh nilai norma. Budaya membentuk cara berpikir, berperilaku, dan memahami pesan seseorang. Yang kedua, teori dimensi budaya Hofstede 2010 menjelaskan perbedaan nilai seperti individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian Goodicott 2004 menekankan pentingnya mengelola rasa cemas saat berinteraksi dengan budaya lain. Ketidakpastian dapat membuat seseorang bersikap defensif atau menutup diri. Yang keempat, teori antar budaya Kim 2001 menyatakan keberhasilan komunikasi lintas budaya tergantung pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa kehilangan identitas diri. Selanjutnya ada faktor penyebab hambatan. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap sopan atau pantas. Yang kedua, perbedaan gaya komunikasi antara budaya high context dan low context. Yang ketiga, kurangnya kesadaran lintas budaya, cultural awareness, yang menyebabkan etnosentrisme dan stereotip. Yang keempat, kurangnya empati dan kemampuan adaptasi menyebabkan kesulitan memahami perasaan orang lain dan budaya berbeda. Yang kelima, kecemasan dan ketidakpastian membuat komunikasi menjadi kaku. Yang keenam, perbedaan bahasa, simbol, nonverbal sering menimbulkan salah tafsir. Yang ketujuh, stereotip dan prasangka sosial menciptakan jarak psikologis. Yang kedelapan, kurangnya pengalaman antar budaya membuat individu tidak terbiasa menghadapi perbedaan, sehingga muncul rasa takut atau bingung saat berkomunikasi. Di selanjutnya ada solusi dan alternatif komunikasi. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan peningkatan kesadaran lintas budaya agar individu memahami nilai dan norma budaya lainnya. Empati dapat keterbukaan perlu dikembangkan untuk menghargai cara pandangan orang lain. Kemampuan adaptasi dalam budaya, perilaku, dan ekspresi nonverbal juga penting agar komunikasi lebih efektif. Selain itu,
penting untuk mengelola kecemasan dalam interaksi lintas budaya, menguasai bahasa asing, dan memahami simbol nonverbal untuk menghindari salah tafsir. Sikap etnostrisme perlu diganti saling menghormati dan kerjasama lintas budaya melalui dialog dan perlatihan komunikasi antar budaya. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi antar budaya merupakan proses penting dalam kehidupan global. Hambatan utamanya adalah perbedaan nilai gaya komunikasi dan rendahnya budaya kesadaran. Budaya dapat menjadi tembok jika perbedaan dipandang sebagai ancaman, namun menjadi hambatan jika dianggap sebagai kekayaan yang perlu dihargai. Diperlukan kesadaran empati dan kemampuan beradaptasi agar komunikasi lintas budaya dapat mempererat hubungan manusia dalam kehidupan multikultural. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.